I worked in several places. Pelatih timnas U17 Tajikistan, yang sudah berkeliling dunia, tiba-tiba terdiam dan terpesona saat melihat ruang ganti Stadion Utama Sumatera Utara. Dia bahkan menyebut stadion ini sebagai yang terbaik dalam karirnya. Kira-kira, apa yang membuatnya sampai sekagum itu? Pelatih timnas U17 Tajikistan mengaku sangat terkejut ketika pertama kali melihat fasilitas ruang ganti di Stadion Utama Sumatera Utara. Menurutnya, selama berkarier melatih di berbagai negara, ia belum pernah menemukan ruang ganti semewah ini. Ornamen modern, lampu-lampu yang tertata indah, kursi pemain yang elegan, hingga tata ruang yang rapi membuatnya merasa berada di stadion kelas dunia. Ia bahkan menyebut Stadion Utama Sumatera Utara sebagai stadion terbaik yang pernah ia kunjungi. Baginya, sambutan yang hangat, fasilitas yang nyaman, dan keramahan Indonesia menjadi bukti bahwa tuan rumah benar-benar menghargai para tamunya. Turnamen ini akan digelar pada 12 hingga 18 Agustus 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Bukan turnamen biasa, karena 4 peserta yang hadir adalah tim-tim yang akan berlaga di Piala Dunia U17 di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Mereka adalah Indonesia sebagai tuan rumah, Uzbekistan sang juara Piala Asia U17, Mali runner-up Piala Afrika U17, dan Tajikistan finalis Piala Asia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Sekjen Yunus Nusi, dan Exco Arya Sinulinga memastikan persiapan berjalan lancar dan sudah 100% siap. Dari sisi lapangan, infrastruktur, keamanan, hingga fasilitas penunjang, semuanya telah diperhitungkan dengan matang. Tidak ada celah yang dibiarkan terbuka demi kelancaran turnamen ini. Komentar pelatih Tajikistan itu menjadi bukti nyata bahwa Stadion Utama Sumatera Utara bukan sekadar megah dari luar, tapi juga memanjakan pemain dan ofisial dengan fasilitas dalam stadion yang modern. Dari ruang ganti, ruang medis, hingga area konferensi pers, semuanya berkelas. Kesan mendalam itu diperoleh saat Tajikistan menjalani training camp di Sumatera Utara sebelum turnamen. Ia mengaku, atmosfer yang dirasakan para pemain begitu nyaman, bahkan membuat mereka merasa seperti bermain di rumah sendiri. Faktor kenyamanan ini menurutnya sangat penting untuk memotivasi pemain tampil maksimal. Tak hanya fasilitas, sambutan dari tuan rumah Indonesia juga membuatnya terharu. Ia merasa sangat dihargai sejak pertama kali tiba di Sumatera Utara. Semua kebutuhan tim terpenuhi, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga makanan yang sesuai standar atlet. Bagi pelatih Tajikistan ini, Piala Kemerdekaan U17 bukan sekadar turnamen persiapan, tapi sebuah ajang yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan Indonesia di level internasional. Ia memuji PSSI dan pemerintah daerah karena mampu menghadirkan turnamen dengan standar yang luar biasa. Arya Sinulinga selaku Exco PSSI menjelaskan, persiapan turnamen memang tidak main-main. Dengan 20.000 tiket yang akan dijual untuk setiap pertandingan, panitia memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran acara menjadi prioritas utama. Penonton dijamin bisa menikmati pertandingan tanpa rasa khawatir. Parkir gratis untuk ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 telah disiapkan di area Sumut Sport Center. Ini untuk memudahkan penonton dan menghindari kepadatan di sekitar stadion. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Mahfulah Daulay juga telah memastikan keamanan jalur masuk dan keluar stadion. Pertandingan yang digelar pada malam hari akan mendapatkan pengawalan ketat hingga penonton pulang ke rumah masing-masing. Keputusan menggelar Piala Kemerdekaan di luar Pulau Jawa juga menjadi sejarah baru. Selama ini, sebagian besar event internasional sepak bola Indonesia terpusat di Jakarta atau kota-kota besar di Jawa. Kali ini, Sumatera Utara menjadi sorotan dunia. Dengan kehadiran Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan, turnamen ini akan menjadi tolok ukur seberapa siap Garuda Muda menghadapi lawan-lawan tangguh di Qatar nanti. Pelatih Uzbekistan juga memberikan pujian terhadap stadion ini, menyebut lapangannya sempurna untuk pertandingan dengan intensitas tinggi. Pelatih Mali bahkan menambahkan bahwa fasilitas di Sumatera Utara bisa dibandingkan dengan stadion-stadion terbaik di Afrika. Namun, komentar pelatih, Tajikistan tetap menjadi sorotan utama karena ungkapannya penuh rasa kagum dan emosional. Menurutnya, fasilitas seperti ini bisa membuat pemain merasa dihargai dan percaya diri. Ketika mental pemain sudah terbangun, hasil di lapangan pun bisa maksimal. Arya Sinulinga berharap dukungan masyarakat Sumatera Utara akan membuat atmosfer stadion semakin hidup. Sorakan supporter akan menjadi energi tambahan bagi Garuda Muda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Bagi timnas U17 Indonesia,
Turnamen ini menjadi kesempatan emas untuk mengukur kekuatan sebelum tampil di Piala Dunia U17. Pelatih Nova Arianto pun menyambut baik kualitas lawan di turnamen ini. Baginya, semakin sulit lawan yang dihadapi, semakin baik pula persiapan tim sebelum bertemu lawan-lawan besar di Qatar. Sementara itu, dukungan dari pemerintah daerah dan antusiasme masyarakat membuat turnamen ini terasa seperti pesta olahraga. Warung-warung di sekitar stadion mulai mempersiapkan diri untuk menyambut ribuan penonton. Hotel dan penginapan di Delhi Serdang dilaporkan sudah mulai penuh, menandakan tingginya minat penonton dari luar daerah. Piala Kemerdekaan 2025 diprediksi akan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal. Pelatih Tajikistan menambahkan, ia berharap timnya bisa memberikan permainan terbaik untuk menghormati tuan rumah. Ia bahkan menyebut bahwa pengalaman di Sumatera Utara ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi dirinya dan para pemainnya. Dengan semua persiapan yang matang, Piala Kemerdekaan 2025 siap menjadi tontonan spektakuler. Para pemain muda akan menunjukkan kemampuan terbaik mereka, sementara para supporter akan memberikan dukungan penuh dari tribun. PSSI menegaskan bahwa turnamen ini bukan sekadar hiburan, tapi juga bagian dari strategi besar untuk mempersiapkan generasi muda sepak bola Indonesia menuju level tertinggi. Kini, semua mata tertuju pada Stadion Utama Sumatera Utara. Dalam beberapa hari ke depan, stadion ini akan menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola, baik dari dalam maupun luar negeri. Atmosfer persaingan, semangat sportivitas, dan keindahan fasilitas akan berpadu menciptakan momen-momen tak terlupakan di Piala Kemerdekaan 2025. Dan jika komentar pelatih Tajikistan menjadi gambaran awal, kita bisa yakin bahwa turnamen ini akan meninggalkan kesan mendalam bagi semua.